Kurang yang shalom Bapak Ibu. Biasa, puji Tuhan kita kembali dikumpulkan di Selasa ini untuk memuji Tuhan bersama-sama. Ya, kami anak muda loh ini kami ya. Muda ikut melayani. Ya, sama masih sepantaran masih muda. Oke, kita harus setuju itu. Ya. Oke, mari bersama-sama kita siapkan hati, Bapak Ibu. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa setiap apapun yang kita lakukan merupakan berkat dari Tuhan, menambah cinta kita kepada Tuhan. Maka dari itu kita menyanyikan pujian Aku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita akan pujian dari awal lagi. Mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan segenap hati. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil ya Allah, ya Allah, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita kesubuhan hati, kita katakan kita cinta pada Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, ya Allah, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kau pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Mari kita bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Benar ya Bapa, kami mau mencintaimu di setiap hari kami, di setiap langkah hidup kami. Kami ingin selalu dekat denganmu,
Pada saat ini Bapa, kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu adalah bukti cinta kami kepadamu. Kiranya Bapa juga yang melayani kami di dalam kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Semoga kiranya persembahan kami, pujian, penyembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapak, kami serahkan persekutuan doa kami pada malam hari ini. Semuanya di dalam tangan-Mu, Engkau yang bekerja, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, berbicara lewat firman yang akan kami terima. Semoga semuanya menjadi berkat untuk kami. Ya Bapak, semua doa ini kami haturkan kehadirat Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bertata kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, kita akan melanjutkan pujian kembali, yaitu Allah Ku Dahsyat. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita lebih semangat lagi. Kita mau katakan Allah itu dahsyat. Dari utara ke selatan, dan aku jalan dari barat sampai ke timur. Nama Yesus bisa tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan yang disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus bisa tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, dari aku jadi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus bisa tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan yang disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus bisa tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita
telah memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah bersyukur kita dikumpulkan kembali di sini. Saya mengundang Bapak Ibu yang mungkin merasakan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa saat sepekan ini, boleh kita bagikan di sini untuk menjadi kekuatan bersama kita semua. Silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi. Saya persilakan sedikit saja karena kita ada firman yang akan menguatkan mungkin bagi setiap kita pada malam hari ini. Boleh silakan Ibu Betty. Ibu, siapa yang mau berbagi? Ibu, boleh. Kalian sudah pengen banget. Bu Elfrida gantian, biasanya bapaknya, sekarang bapaknya bertugas. Boleh. Itu kebukaan hasilnya di saya gitu. Oh, berdiri. Biar bapaknya dulu maksudnya. Tidak ada? Belum ada ya, kita tampung, kita simpan untuk minggu depan, kebaikan Tuhan kita rasakannya. Oke. Oh, Ibu bulan depannya karena ini yang terakhir sebelum masuk Paskah. Baik, kita akan rasakan hadirat Tuhan lagi dalam suatu pujian hati sebagai hamba. Mari kita pujikan dari awal lagi, kita kesyukuran. Apapun juga satu datang ke dunia, ku tidak semua pada akhirnya satu kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mengharap dan setia padaku Bapa. Kemana butuh bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
bersamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mengharap dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya Bapak, inilah yang kami punya. Kami ingin bawa kehadirat-Mu lebih dalam lagi ya Bapak. Kami ingin menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, sehingga kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Engkau yang melihat isi hati kami masing-masing, pribadi lepas pribadi Bapak. Engkau yang tahu pergumulan kami. Kami ingin satukan semuanya itu di dalam pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Kami ingin bawa dengan segala kerendahan hati setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan, yang mendukakan hati-Mu dan juga sesama kami, yang mengecewakan dan juga sesama kami. Ya Bapa, kami ingin lebih dalam lagi menyembah-Mu, sebab Engkau yang bertahta, Engkau yang besar, Engkau adalah Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Di atas segala pergumulan kami, Engkau Allah yang menyertai kami. Kami ingin bawa lebih dalam lagi dalam pujian. Perbuatanmu ajaib.
seperti Engkau selama besar, berbakat mengajarkan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Bapak atas pelawatan kepada kami pada malam hari ini. Kami ingin siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Sebab kiranya firman-Mu jadi berita bagi hidup kami, terang bagi jalan-jalan kami. Ya Bapa, berkatilah juga Romo yang akan memberikan firman ini. Semoga kiranya Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala. Amin. Thank you.
Selamat malam Bapak Ibu semua. Shalom. Om Swastiastu. Mungkin pejabat aja. Ya, apa kabar semua? Sehat? Luar biasa ya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Saya diberi kesempatan untuk membawakan suatu firman Tuhan, dan pada malam hari ini saya mengambil tema pengalaman akan Allah yang membuat segala sesuatunya itu baru. Kita mau belajar dari Rasul Paulus. Ya, ini adalah sosok Rasul Paulus ya, yang kita kenal sebagai Rasul. Dia memang awalnya tidak termasuk dalam ke-12 Rasul. Dia orang Yahudi. Dia bukan pengikut Kristus, tetapi justru sebaliknya. Dia menganiaya jemaat Kristus. Maka mari kita lihat, ini adalah identitas dari Rasul Paulus. Dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3-5. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Ini adalah identitas Paulus. Sebelumnya namanya bukan Paulus, tetapi Saulus. Dia diberi tugas untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tapi ada yang ingat peristiwa ini? Dalam perjalanannya ke Damsyik, Paulus mengalami suatu peristiwa yang luar biasa. Dia berjumpa dengan Tuhan dalam berupa cahaya yang menyilaukan. Dia menjadi buta. Dan pada saat inilah peristiwa yang membuat Paulus bertobat. Dia terjatuh dari kuda yang ditungganginya
Karena melihat cahaya yang menyilaukan, matanya menjadi buta. Dan apa yang terjadi setelah Paulus berjumpa dengan Tuhan? Hidup Paulus dijungkir balikan. Paulus menjadi pribadi yang berbeda. Sebelumnya ini menangkap para pengikut Kristus, malah ia sendiri yang ditangkap oleh Kristus. Dan ia dipanggil untuk diutus. Dalam peristiwa itu, ketika ada cahaya menyilaukan dia, terdengarlah suara, "Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti." Ini adalah kata-kata Yesus. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dalam peristiwa itu, dalam penampakan dan perjumpaan itu, Paulus diminta, diutus untuk menjadi pelayan dan saksi Kristus. Nah, setelah itu, setelah dalam pertobatannya, memang Paulus tidak mengalami proses yang mudah. Ya. Kita tahu bagaimana dia dahulunya penganiaya jalan Tuhan, orang-orang yang mengikuti Tuhan, tetapi dijadikan pewarta saksi Kristus. Maka dia mengalami ancaman dibunuh. Dia juga mengalami ditolak ketika dia tiba di Yerusalem, dan ketika dia mencoba menggabungkan diri kepada para murid, tapi semuanya takut padanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa dia juga seorang murid. Kita juga mengalami ya, bagaimana ketika ada orang yang tadinya hidupnya kacau, tiba-tiba bertobat, dia tidak langsung percaya, benar nggak dia sudah bertobat? Jangan-jangan itu juga yang dialami oleh Paulus. Awalnya dia merasa tidak dipercaya, orang-orang masih takut dengannya. Dia juga diusir, bahkan dianiaya dalam masa karyanya. Ya. Pada masa awal Paulus tampil tidak berjalan dengan begitu baik. Pola dan hidup dan karyanya adalah tiba di tempat yang baru, ditolak dan diusir, sehingga harus pergi ke kota yang lain lagi. Rangkaian awal perjalanannya adalah ketika ia berkhotbah di Antioquia di Pisidia. Awalnya khotbah Paulus disenangi banyak orang. Akan tetapi selanjutnya ketika orang-orang Yahudi melihat orang banyak yang berkumpul untuk mendengarkan Paulus, penuhlah mereka dengan iri hati. Sambil menghujat, mereka membantah semua yang dikatakan Paulus, menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan membesar-membesar di kota itu. Mereka menganiaya Paulus dan Barnabas serta mengusir mereka. Pengalaman demikian sering dialami Paulus juga dalam misi perjalanan yang kedua. Paulus bersama Silas ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Tesalonika. Paulus dan Silas dihadapkan
pada sidang akhir sehingga harus menyingkir ke Berea. Di Berea Paulus diganggu dalam pewartaannya. Kemudian ketika berada di Athena, Paulus diejek dan dilecehkan. Dan masih banyak kisah-kisah lainnya. Bagaimana perjuangan dan pergulatan Paulus dalam mewartakan Kristus. Ia mengalami tantangan dalam karya pelayanannya. Ia diragukan, tidak dipercaya, karena jemaat Kristen masih mengingat peristiwa masa lalu Paulus. Maka dalam salah satu suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis demikian. Akan saya bacakan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 1 sampai 6. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukannya diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang akan membuat terang yang bercahaya di dalam diri kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dari pesannya terhadap jemaat di Korintus, Paulus mau menegaskan bahwa dia menjadi hamba atau pelayan itu karena kehendak Yesus, bukan atas kehendak dirinya sendiri, yang dinyatakan dalam perjumpaannya dengan Yesus. Dalam perjumpaan itu Paulus diubah oleh daya rahmat dari penganiaya menjadi pelayan dan hamba Tuhan. Itu dia mencoba untuk meyakinkan kembali. Dan perjumpaan ini digambarkan secara sama, tidak secara eksplisit bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi dia mengatakan, Tuhan bersabda, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terang yang bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak dalam wajah Kristus. Jadi, suasana ini menggambarkan bagaimana dulu ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan. Ia diliputi oleh cahaya yang menyilaukan, cahaya yang menampakkan kemuliaan Allah. Dan disitulah ia memperoleh terang, pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak dalam wajah Kristus. Nah, dalam kitab 2 Korintus 4 bab 6 mempunyai rujukan pada kitab Kejadian 1 bab 3. Paulus mengungkapkannya dalam kata-kata dari dalam gelap terbit terang. Mengapa Paulus mengingat kitab Kejadian ini? Karena Paulus merasa bahwa perjumpaan dengan Yesus memasukkannya ke dalam proses penciptaan yang tiada henti. Dari chaos menjadi kosmos. Begitulah proses penciptaan Allah. Bumi yang tadinya kosong, bumi yang tadinya gelap, dibentuk oleh Allah
diciptakan oleh Allah menjadi jagat raya. Dari keadaan yang berantakan menjadi keadaan yang harmonis. Dari chaos menjadi kosmos. Begitu juga Paulus mengalami dalam dirinya. Dari dalam keadaannya yang semula kacau, yang semula menjadi penganiaya para murid Kristus, penganiaya jalan Tuhan. Ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubah. Dia merasa mengalami penciptaan baru dalam hidupnya. Sebelum berjumpa dengan Kristus, Paulus adalah orang yang giat. Namun giatnya itu didorong dengan rasa benci, marah, dan dendam. Perjumpaan dengan Kristus memperkenalkannya dengan kekuatan atau daya hidup yang lain, yaitu kasih, iman, dan karunia. Inilah adalah suatu kebaruan yang diterima Paulus, suatu karunia. Bagaimana dia mengenal yang namanya kasih, mengenal yang namanya iman. Dari yang tadinya merasa benci, marah, dan dendam karena perjumpaan dengan Kristus, Paulus menjadi pribadi yang penuh kasih, taat, penuh iman, dan penuh karunia. Nah, bahkan di sini ada gambar, ini ada pedang dan ada kitab suci. Ini menggambarkan bagaimana dulu masa lalu Paulus dengan pedang ia menganiaya jemaat Kristus. Tapi kini ia menjadi pejuang yang gagah perkasa untuk mewartakan Kristus. Hidupnya diubah dalam perjumpaan dengan Kristus. Maka ia mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku saat sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dalam 2 Korintus bab 3 ayat 18 Paulus menulis, dan ketika semua mencerminkan dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pernyataan ini mengungkapkan pengalaman Paulus yang merasa berada terus-menerus dalam proses penciptaan secara baru, yaitu diubah menjadi serupa dengan gambarnya, gambar Allah. Menjadi serupa dengan Kristus dapat berarti meninggalkan kebanggaan dan cita-citanya sendiri untuk mengejar dan mengenakan, menginternalisasi nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Kristus. Itulah yang dilakukan dan dialami oleh Paulus. Dia meninggalkan cara hidupnya yang lama dan mulai berusaha belajar untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Kristus. Perjumpaan pengenalannya akan Kristus membuat tatanan nilai dalam kehidupan Paulus berubah dan memberi makna bagi perjalanan hidup Paulus selanjutnya. Bagaimanakah pengalaman kita? Pengalaman iman kita, perjumpaan kita dengan Kristus, pengalaman kita dikasihi oleh Allah. Apakah sungguh mengubah dan memperbarui tatanan nilai kehidupan kita?
Saudara-saudari terkasih, ada suatu cerita. Ada seorang anak, dia dilarang kalau ibunya makan permen. Ketika dia main di ruang tamu, dia melihat ada permen di meja. Itu karena dia ingin makan permen tersebut, dia ambil permennya. Ibunya tahu, terus ibu bilang, misalnya namanya Kevin, kamu tahu ada Tuhan di situ ketika kamu mengambil permen itu? Tahu? Tahu. Lalu apa yang Tuhan katakan? Anak itu bilang, Tuhan bilang, saya boleh ambil 3. Artinya, pengalaman kita akan Kristus itu bisa berbeda-beda. Orang tua anak tadi mungkin merasakan, menghayati bahwa Kristus itu adalah Allah, itu adalah Allah yang memperhatikan, yang melarang. Tetapi menurut anak itu, Allah adalah Allah yang murah hati. Saya boleh ambil 3, kata Yesus. Jadi anak itu merasa bahwa Allah itu Allah yang murah hati, tidak melarang. Begitu juga Paulus. Dalam perjalanan hidupnya, dalam pengalamannya, perjumpaannya dengan Kristus, dia mengalami bagaimana Allah yang penuh kasih. Allah yang tidak menginginkan orang yang berdosa binasa, tetapi justru memiliki hidup yang baru. Inilah pengalaman iman Paulus. Maka dalam masa prapaskah ini, kita pun diajak untuk merefleksikan masa pantang dan puasa. Kita diajak untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk kembali melihat, mengalami pengalaman-pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman penyertaan dan kasih Allah yang kita rasakan dalam hidup sehari-hari. Dan situ Tuhan mengajak kita, orang yang berdosa ini, bukan untuk binasa, tetapi untuk memperoleh hidup. Memperoleh hidup yang baru. Itulah yang dialami Paulus. Nah, makanya pertanyaannya, dalam pengalaman hidup kita, pengalaman iman kita yang kita punya, hendaknya membawa kita untuk semakin mengalami kebahagiaan dalam hidup. Tuhan sangat mengasihi kita. Kita orang berdosa, tapi Tuhan masih memberikan hidup. Supaya apa? Supaya kita seperti Paulus, mengubah tatanan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Mungkin yang tadinya masih dipenuhi dengan rasa dendam, benci, jengkel, kurang sabar. Di sini Paulus dari pengalaman hidupnya mengajarkan kita bahwa pengalaman perjumpaan dengan Allah itu hendaknya membawa kita pada kebaruan hidup, untuk semakin menginternalisasikan, memperjuangkan,
nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Kristus. Kasih, damai, sukacita. Maka saya teringat bacaan hari Minggu kemarin, proses transfigurasi Yesus, dan para murid menyaksikan. Para murid melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yesus, berjumpa, melihat Yesus dalam keadaan yang mulia. Dan para murid ingin tetap berada di atas gunung, mendirikan kemah. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, tidak, kita harus turun dan harus melanjutkan hidup kita. Maka pengalaman iman kita hendaknya menjadi kekuatan untuk terus berjuang. Menginternalisasikan nilai-nilai itu. Jadi pengalaman yang mengagumkan yang kita rasakan mungkin dalam doa, kita merasa tersentuh, kita merasakan ada mukjizat yang kita alami. Hendaknya tidak hanya dikagumi, dirasakan sebagai perasaan bahagia dan senang, tetapi dihidupi, dijadikan sumber kekuatan untuk berjuang, untuk bertobat. Itulah yang Tuhan kehendaki, bukan hanya untuk Paulus, tetapi juga untuk kita semua. Bagaimana pengalaman-pengalaman perjumpaan kita dengan Kristus itu bisa memperbarui tatanan nilai kehidupan kita. Sungguh semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan supaya Tuhan senantiasa menyentuh hati kita untuk terus berjuang memperbarui diri kita. Sebab sudah begitu banyak, sudah begitu besar kasih Allah yang diberikan bagi kita, dan sekarang giliran kita untuk menggunakannya itu sebagai suatu modal, suatu bekal yang berharga, mengikuti dan mentaati apa yang dikehendakinya bagi diri kita. Maka mari bersama-sama menyanyikan suatu lagu, Bapa sentuh hatiku, supaya Tuhan menyentuh hati kita, membuat menjadi sesuatu yang baru.
Salah lagi ya. Biar tegang, biar tegang. Ya, dari tadi serius banget. Yang tahu lagunya, nggak usah nyanyi. Betapa ku benci Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas segala hal baik yang Kau berikan kepada kami. Meskipun kami adalah pribadi-pribadi yang berdosa, namun Engkau menghendaki kami untuk tetap hidup dan mempunyai hidup yang baru bersama dengan Kau.
Maka ya Tuhan, sentuhlah hati kami, supaya kami dapat senantiasa mengusahakan pertobatan dan hidup seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan nilai-nilai kehidupan yang Kau ajarkan kepada kami. Bimbinglah kami dalam masa pertobatan di masa prapaskah ini. Bimbinglah langkah hidup kami, perjuangan kami, meskipun kami mempunyai kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa. Namun kuatkanlah kami selalu, supaya dalam setiap kegagalan yang kami alami, kami mampu untuk bangkit dan mampu untuk senantiasa berjuang menjadi yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami percayakan hidup kami kepada-Mu. Semoga kami dapat menjadi pelayan dan hamba-Mu yang dengan hidup kami dapat mewartakan kasih dan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami yang kami jumpai. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan atas firman yang diberikan Romo pada malam hari ini. Semoga kita menjadi sama seperti Paulus ya, di mana dia berjumpa dengan Tuhan dan mau untuk mewartakan Tuhan. Kita di setiap minggu, setiap Selasa, setiap misa pagi, setiap hari kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena itu kita dalam hati kita mau mewartakan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Baik, kita akan mengaturkan persembahan kita. Kita angkat dengan satu pujian mengenal-Mu. Buka mataku dan lihat wajah-Mu,
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, beliau dari surga. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyebabmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, berikan dari yang tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyebabmu, ku ada untuk mencari penyebabmu, ku ada untuk mencari kita dengan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, terima kasih karena Kau masih memberikan kesempatan pada kami hingga hari ini. Kiranya semua persembahan yang kami persembahkan diterima dengan hadirat kemuliaan namamu, dan Tuhan bantulah kami untuk menginternalisasikan semua kasih dan juga karya padamu, agar kami selalu semakin yakin bahwa Kaulah sumber keselamatan kami, bahwa Kaulah pelindung kami, dan Kau selalu meneguhkan kami, agar kami selalu yakin untuk selalu semangat kembali dan juga semangat untuk mewartakan kerajaan. Demikian doa kami, kiranya semuanya dapat berkenan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita mendengarkan pengumuman. Mari kita akan menutup persekutuan doa kita di dalam doa. Baiklah, mari kita sebelum kita tutup persekutuan doa kita ini, dan kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Sang Pemelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sore hari ini Engkau layakkan kami, Engkau izinkan kami berjumpa dengan Engkau di persekutuan doa ini Tuhan. Lewat Roh Kudus-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami berjumpa dengan Engkau Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Romo Bowo kepada kami Tuhan. Allah Bapa di surga, biarlah setiap perjumpaan kami akan Engkau Tuhan boleh menjadi perubahan, membuat perubahan baru dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan menjadi ciptaan baru dalam kehidupan kami Tuhan, ciptaan yang baru Tuhan. Biarlah setiap perjumpaan kami akan Engkau boleh menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang taat akan Engkau, anak-anak-Mu yang lebih baik hari demi hari itu. Kalau Bapa di surga, kami sebentar akan meninggalkan tempat ini, akan berpisah satu sama lain. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami selalu dalam setiap perjalanan langkah kami, apapun aktivitas kami, apapun tujuan kami masing-masing Tuhan. Engkau menyertai kami, Roh Kudus-Mu selalu memimpin setiap langkah kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan ke tangan-Mu, kehidupan PDI Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Bapa. Engkau menyertai kami, Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami demi Kristus Tuhan perantara kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, hidup kita, setiap langkah laku pertobatan kita senantiasa dibimbing,
dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Romo tetap berdiri. Kita akan bernyanyi lagu penutup. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak akan ragu akan kesetiaan Tuhan. Sebab Tuhan yang memegang hidup kita. Amin. Amin. Sepenuh jiwa dunia tidak percaya kemunculan katakan Yesus adalah jalan hidup bersama percaya untuk selamanya. Yesus adalah jalan hidup bersama percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu terjun bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sepenuh jiwa dunia tidak percaya kemunculan Yesus adalah jalan hidup bersama percaya selamanya. Yesus adalah jalan hidup bersama percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu terjun bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan denganmu Tuhan, bukan